أتيت بنية القبول وتمام كل سول مقبول على صلاة إنسان ظاهرا وباطنا وعلى نية أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وعلى نية أن الله تعالى يحول أحوالنا إلى أحسن الحال وإلى رضي شيخنا ومعلمنا ومربي روحنا خصوصا المؤلف هذا الكتاب الإمام العلامة محمد نووي بن عمر البنتني وإلى رضي الشيخ محمد شمس الدين وإلى شيخنا أبو يحيى سيف الأنصاري وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca pada sekali lagi, kita niatkan untuk almarhumah guru-guru kita yang sudah meninggal kita dan orang tua kita. Mudah-mudahan Allah ampuni segala kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, dan kita yang masih hidup diberikan kehidupan iman dan Islam serta mati dalam keadaan husnul khatimah. Segala hajat-hajat kita juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala biberkati wa asrari al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وعلى من نفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنه كتاب أحكام الطهارة, kitab tentang hukum-hukum toharah bersuci. Wal kitabu logotan, kitab secara bahasa masdarun, itu masdar bimakna ad-dhammi wal jam'i, maknanya menggabung dan menghimpun, mengumpulkan. Wastilahan, secara istilah kitab adalah ismun, suatu nama, li jinsin minal ahkam, bagi satu jenis dari berbagai macam hukum. Amal babu, adapun bab, fa ismun linauin mimma dakhala tahta dalikal jinsi, yaitu satu bab adalah satu bagian bagi nama sesuatu yang masuk di bawah jenis tersebut. Di kitab lebih besar, di dalamnya ada bab. Kita di dalamnya bab pertama, bab kedua, bab ketiga. Pelajaran kan gitu, ada babnya. Buka halaman bab 1 halaman itu bab yang lebih kecil. Nah di atas bab lebih besar kitab, buku kalau bahasa kitanya. Wa toharatu bi fathit ta'i, toharo dengan fathah toharo, bukan tuhoro, bukan tuharo atau tiharo, tapi pakai fathah. Toharo lugatan secara bahasa an-nazafatu, artinya secara bahasa bersih atau kebersihan. An-nazafatu minal iman, kebersihan
kebersihan bagian dari iman. Bersih zohir dan bersih batin maksudnya, bukan sekedar bersih nggak ada sampah, bukan sekedar itu, jauh lebih luas lagi. Wa amma syar'an, adapun secara syariat pengertian toharo adalah fafiha tafasiru katsiratun. Pada pengertian toharo ada penafsiran yang banyak sekali dari ulama, berbeda-beda. Nah, di sini akan disebutkan beberapa saja. Minha qauluhum, diantaranya perkataan mereka, toharoh adalah fi'lu ma tustabahu bihi sholatu, perbuatan sesuatu yang dibolehkan dengan melakukan perbuatan itu untuk sholat. Toharoh, gara-gara toharoh kita boleh deh sholat, gara-gara toharoh kita boleh deh memegang Al-Quran, gara-gara toharoh kita boleh tawaf dan seterusnya, yang diwajibkan untuk bertoharoh dulu. Artinya min wuduin, toharoh itu berupa wudu, wa ghuslin, mandi wajib di sini, wa tayammumin, tayamum, wa izalatu najasatin, dan menghilangkan najis. Itu toharoh. Wudu, tayamum, mandi, menghilangkan najis itu bagian dari toharoh. Jadi kita membahas kitab toharoh, nanti di dalamnya ada bab wudu, bab mandi, bab tayamum, dan bab menghilangkan najis. Cuma bab menghilangkan najis biasanya dijadi satu nanti. Tapi yang paling awal biasanya wudu, kemudian mandi wajib, dan tayamum. Amat tuharatu bidomin fa ismun li baqiyatil ma'i. Adapun tuharoh toknya domah, maka itu nama bagi sebagian air. Sama kayak wudu perbuatannya, tapi wadu airnya. Walamma kanal ma'u alatan lit toharati, dan manakala adalah air itu alat untuk bersuci, alat bahasa Arab, jadi bahasa Indonesia alatun, jadi bahasa Indonesia alat memasak, alat bersuci. Istadrodal musannifu li anwa'il miyahi, sampailah atau berpindahlah pengarang kepada pembahasan macam-macam air. Tadi sekedar pembukaan tentang toharoh. Nah, kemudian pengarang memulai dengan membahas toharoh adalah dari macam-macam air. Air apa saja yang boleh wudu? Apakah air kelapa boleh wudu atau air sungai? Faqala, maka berkata si pengarang, yaitu Abu Syuja, yang di dalam kurung berarti itu kalimat dari kitab Matan Takrib Abu Syuja, yang di luar kurung berarti kitab karangan Imam Ibnu Qasim, pensyarahnya yang menjelaskannya. Ini kitab Abu Syuja itu yang dalam kurung. Matan Takrib kitab yang sangat ringkas, tetapi kitab yang paling banyak disyarahi atau diberi penjelasan oleh ulama. Ulama seolah-olah berlomba-lomba memberikan penjelasan. Padahal Imam Abu Syuja ini, kalau ulama lain kan terkenal karangannya. Imam Syafi'i karangannya ratusan, Imam Ghazali ratusan, Imam Nawawi ratusan. Semuanya yang namanya ulama rata-rata karangannya jumlahnya ratusan. Syekh Nawawi Banten, orang Indonesia ratusan. Nah, khusus Abu Syuja beliau lain. Kitab karangannya cuma satu, ini doang, Matan Takrib yang di dalam kurungnya ini. Kalau ulama lain ratusan jumlah karangannya, beliau lain sendiri cuma satu. Tapi satu-satunya kitab, walaupun satu, tapi kitabnya paling banyak diberi penjelasan, disyarahi oleh ulama. Karena kitabnya terlalu ringkas, jadi ulama dijelasin lagi. Itu banyak. Ini keberkahan beliau, usia panjang 160 tahun,
khidmat di negerinya saja, kemudian jadi khodim atau bahasa kitanya merbot makam Rasulullah sampai meninggal. Al-miyahu allati yajuzu, air-air, miyah itu air jamak, mufradnya ma'un, jamaknya miyah, air-air. Orang Arab moyah. Kita jalan-jalan ke Arab sana, Mesir, Afrika, mereka bilangnya moyah. Moyah, minta air. Moyah. Al-miyah yang boleh, air-air yang boleh, ayyasihu artinya sah, at-tathiru biha yang digunakan untuk bersuci dengan air itu, sab'u miyahin, ada 7 macam air yang boleh kita bersuci. Berarti boleh wudu, boleh mandi, ada 7 macam. Air nazilu minha artinya yang ma'us samai, pertama air langit. Boleh kita bersuci, wudu, mandi boleh. Air langit, apa air langit? Iya, hujan. Air nazilu minha wa huwal matar. Artinya air yang turun dari langit, yaitu disebutnya air hujan. Wa ma'ul bahri, kedua air laut. Air milhi artinya air yang asin. Boleh kita wudu pakai air laut, mandi juga boleh. Cuma jarang-jarang. Tapi kalau lagi keadaan darurat di tengah lautan ya boleh. Cuma kita jarang-jarang. Umurnya gak enak. Mual. Kalau di Madura pantai banyak kan ya, setelah. Tapi kalau pantai objek wisatanya ada? Banyak. Yang paling terkenal apa? Kalau pantai Di Sumedang paling banyak. Air laut boleh dijadikan wudu, karena dalilnya sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami suatu kemarin naik perahu, ada air tawar buat minum, kalau kami pakai buat wudu habis nggak minum, apakah kami boleh wudu pakai air laut? Nabi menjawab, wat tahuru ma'uhu wal hindu maitatuhu. Pertanyaannya dijawab dengan jawaban yang bagus sekali, menunjukkan Nabi orang yang sangat cerdas. Nabi jawab, air laut suci airnya dan halal bangkainya. Jadi langsung 2 dijawab. Halal airnya, berarti boleh buat wudu, boleh buat mandi, dan halal bangkainya. Airnya suci dan bangkainya halal. Maksudnya ikan. Ikan kan bangkai kita makannya. Kalau binatang lain nggak boleh jadi bangkai. Kambing mati sakit mati, kita makan nggak boleh. Kambing sakit nih sayang kalau dibuang, potong black. Yang namanya hewan harus disembelih. Nah khusus ikan nggak perlu disembelih. Jadi kalau beli ikan lele di pasar nggak perlu disembelih, sembelih takbir. Nah kalau ikan dia mati sendiri udah boleh kan, jadi bangkai itu boleh. Nah laut adalah suci airnya, halal bangkainya. Jadi air laut boleh untuk bersuci. Wa ma'un nahri, ketiga air sungai, air hulwi artinya air yang rasanya tawar. Air sungai boleh, tapi dengan catatan airnya masih belum terkontaminasi, nggak seperti air sungai yang udah jadi got hitam, itu sih udah bukan sungai, itu air got. Nah air sungai ini masih bisa tuh, ini masih ini ya. Sungai mana? Sana ya, ya itu masih boleh walaupun warnanya coklat. Kalau yang sudah hitam itu sudah berubah jadi air got. Wa ma'ul bi'ri, air sumur. Zaman dulu kan sumur, masukin timba dikerek. Sekarang udah nggak ada, gali sumur nggak akan keluar air. Kalau dulu gali cuma 5 meter ke dalam, air langsung keluar. Jangan 5 meter, kalau waktu saya di Bekasi kampung masih kecil, cuma gali semeter itu udah keluar air.
rembesan. Didiemin aja sehari 2 hari uber itu, padahal baru 1 meter atau 2 meter. Nah apalagi sumur kan dalam bisa 10 meter tuh digali, ya airnya nggak habis-habis. Tapi sekarang begitu nggak keluar airnya, mau 20 meter juga digali nggak keluar. Nah airnya sudah semakin susah. Nah air sumur boleh. Kita sekarang air sumur apa itu? Air yang di keran, kan disedot dari dalam tanah. Zaman dulu belum ada mesin, jadi digali, dikerek pakai timba. Sekarang udah ada mesin, tinggal dibor, disedot air. Wa ma'ul airi, mata air. Ini adanya biasanya di gunung-gunung, di pedesaan-pedesaan ada mata air, boleh kita jadikan. Kalau mata air, airnya masih bening, masih jernih, masih segar, kita minum masih enak langsung rasanya. Kalau air sumur ini kita minum sakit perut. Jadi kalau mata air langsung bersih, enak, rasanya juga enak. Biasanya kalau kita ke gunung, kalau di tempat pondok pesantren teman saya Ustaz Muhammad di Depok, nggak jauh, masih daerah kota sebetulnya. Kalau naik kereta dari sini Depok lama, turun naik ojek sebentar sampai. Namanya Ponpes Nurul Hayat. Daerahnya pemukiman padat penduduk ini sama. Ponpes dia persis pas tanahnya gini turunan, kayak lembah. Nah di Ponpes dia airnya itu bisa langsung diminum. Dia airnya jernih dan bisa langsung minum dan enak rasanya. Nggak bikin sakit perut. Awalnya saya diceritain doang, memang penasaran, saya berkunjung sana, betul saya minum enak rasanya. Ambil air langsung dari keran, gelas kan tinggal minum, sama seperti aku. Tapi anehnya pondok pesantren dia aja, tetangga rumah nggak enak rasanya. Kalau dia enak, nggak tahu kenapa, cuma posisi pondoknya pas cekungan tanah. Tuh enak tuh, tinggal dijualin deh, air isi ulang. Kalau minum ke tempatnya tinggal bawa teko saja ke kamar mandi. Wa ma'ul salji. Yang kelima, boleh jadi untuk bersuci air salju. Salju cair, nah boleh kita jadiin buat bersuci. Wa ma'ul burdi, air embun. Embun adalah air yang muncul akibat daerah panas ketemu dingin, maka berubahlah jadi embun. Udara kan mengandung zat air juga tuh. Udara dingin ketemu panas, berubah dia jadi butiran embun. Makanya malam kan dingin, udaranya kan dia mengandung air. Ketemu pagi atau ketemu mulai udara panas di bawah, nah berubah jadi embun. Kalau di Jakarta udah nggak ada embun. Kalau di kampung kita masih banyak. Kita ke sawah, padi-padinya kan pada basah, rumput-rumputnya. Padahal nggak hujan, tapi pada basah dah. Nah itu air apa? Air embun. Kita gunakan untuk wudu, untuk mandi, boleh. Meribet gimana caranya? Ngumpulin dulu, bro. Ada nggak? Ini di Madura embun. Banyak. Oh di Jakarta udah nggak ada. Nemuin nggak embun di sini? Nggak ada. Kalau di kampung nih pohon-pohonnya pasti berair kan daunnya. Kalau di Jakarta sudah terlalu panas. Kalau di kampung kita jangankan pagi, masih jam 9 malam, jam 10 itu embun udah keluar. Revan di kampung, saking udaranya masih bersih, di embun tuh mudah keluar. Jam 10, jam 9 di motor kita taruh di luar, misalnya basah motor kita karena berembun. Sekarang udara sudah kurang bagus, jadi embun tidak ada di Jakarta. Waalaikumsalam. Wa yajma'u hadhihi sab'ata, dan terkumpul oleh 7 macam ini qauluka, oleh perkataan kau, ma nazala minas samai, air yang turun dari langit, au naba'a minal ardi, atau yang keluar dari tanah, ala ayyi sifatin kana, dari keluarnya itu bagaimanapun caranya, min aslil khilqati, dari asal penciptaannya. Dari 7 macam ini berarti kesimpulannya kita bagi 2. Berarti air ada yang turun dari langit dan ada yang keluar dari tanah.
itu kesemuanya boleh digunakan untuk bersuci. Tapi nanti ada syarat-syaratnya. Apakah semuanya bisa? Tergantung kondisinya. Sungai apakah bisa? Dan bisa. Tapi kalau sungai itu jadi hitam ya seperti got, ya nggak bisa. Air sumur bisa, tapi kalau jadi mustakmal ya nggak bisa. Itu nanti tergantung kondisinya. Tapi secara umum ketujuh macam air ini bisa digunakan untuk bersuci. Nah, sekarang masuk pembahasan air bagaimana sih macam-macamnya itu yang boleh bersuci dan boleh tidak untuk bersuci. Summal miyahu tanqasimu ala arba'ati aksamin. Kemudian air itu terbagi kepada 4 bagian. Makasih Faisal. Ahaduha, yang pertama, tahirun fi nafsihi. Air itu suci zatnya, eksistensinya suci dia. Suci di sini artinya dia boleh kita pakai, boleh kita minum, kalau mau diminum, boleh kita buat mandi, cuci muka, wudu, itu suci maksudnya. Mutahhirun li ghairihi, dia suci pada sendirinya dan juga suci untuk yang lainnya. Artinya bisa membuat suci benda yang lain. Buat wudu misalnya. Ghairu makruhin, yang tidak dimakruhkan, istiqmaluhu, penggunaannya. Pertama, jadi air tohir, mutahhir, air suci lagi menyucikan. Dia suci karena eksistensinya suci, air ini suci, ini boleh kita minum karena dia suci. Nah, apakah dia bisa mensucikan lagi? Misalnya buat wudu, buat mandi. Nah, kalau bisa berarti disebut mutahhir, suci dan mensucikan. Berarti ini bisa diambil untuk? Bisa. Asal nanti ada lagi bagiannya, dia tidak mustakmal. Mustakmal tuh bekas dipakai. Kalau masih itu bisa. Air aqua, orang jamaah haji suka wudu pakai air aqua, umroh. Kalau Kan itu ada dikasih obat ya. obat itu tidak membuat mustakmal. Mustakmal itu nanti kita pakai, kemudian cipratannya jatuh lagi ke tempat itu mustakmal. Air kelapa suci dia, itu boleh kita minum buktinya. Tapi mensucikan enggak? Tidak. Air kelapa suci, boleh kita minum. Tapi tidak bisa mensucikan dia, tidak bisa dia buat wudu air kelapa. Wa huwal ma'ul mutlaq, tahir mutahhir disebut juga air mutlak. An qayyidin lazimin, dari ikatan yang lazim. Apa sih air mutlak itu? Air. Kalau kita sebut apa ini air, itu air mutlak. Contoh, Revan, ininya ditutup ya. Ini apa namanya? Dalamnya air, berarti air mutlak. Nah, sekarang ini apa ini Revan? Air teh, berarti bukan air mutlak. Kenapa? Air teh. Kalau air mutlak tuh kalau kita tanya orang, kemudian dia bilang air, berarti itu air mutlak namanya. Nggak ada air teh, nggak ada air kelapa, nggak ada air kopi, nggak ada air susu, itu air mutlak. Ini apa ini? Oh air. Oh ini teh, air teh. Ini bukan mutlak, ini air mutlak. Enggak berbau dan berwarna gitu. Ya. Nah yang boleh mensucikan tuh namanya air mutlak. Kalau berwarna nanti tergantung, nanti ada syarat-syarat atau ketentuan yang air itu boleh berwarna buat wudu, karena memang tidak mungkin untuk memisahkan dia. Di air sungai kan warnanya coklat, berarti nggak boleh berwudu dong? Boleh. Kalau dia sih memang tidak bisa dipisahkan warna coklat dengan airnya, karena tempat mengalirnya tanah, karena warnanya coklat, ya otomatis air cocok warna coklat. Nah itu sih boleh, tetap boleh, karena nggak bisa air sungai dibikin jernih gitu, bisa bening sekali, susah. Fala yadurrul qayyidu al-munfaq, maka tidak mengapa ikatan yang terlepas, kama il-bi'ri fi kaunihi mutlaqan, seperti air sumur pada keadaannya mutlak. Air sumur itu bukan air mutlak, ada kata-kata sumurnya. Oh itu sih sumur cuma tempatnya aja, tetap dia dibilang air mutlak. Air sumur itu air sumur.
Kan air mutlak air aja, nggak ada kata-kata belakangnya. Tapi air sumur bukan mutlak tuh, enggak. Air sumur tetap air mutlak karena kita mau nggak mau harus nyebut kata sumurnya karena air itu ada di sumur. Sama seperti air sungai tetap air mutlak. Kan air mutlak tadi air aja, nggak ada embel-embel belakangnya. Nah cuma karena adanya di sungai kita nyebut air sungai. Tapi kalau kita angkat, kita taruh di ember, kalau orang kita tanya apa ini, maka jawabnya air. Nah berarti air sungai air mutlak. Sama air sumur air mutlak. Buktinya kalau kita ambil di ember, kita taruh di luar, tanya orang air apa ini, maka orang tanya kita tanya apa ini, orang akan jawab air. Gak akan jawab orang air sumur, enggak, orang udah dipisah di ember. Jadi air sumur, air sungai tetap namanya air mutlak, walaupun ada kata-kata sumurnya dan sungainya. Nah beda air teh, bukan mutlak dia karena udah teh, nggak bisa dipisahin. Ini sekarang dicangkir, tuang lagi ke gelas lain. Kalau ditanya lagi ke orang air apa namanya, tetap air teh, nggak bisa berubah dia. Itu bukan air mutlak berarti. Ini pengertian mutlak dan bukan mutlak. Dulu soalnya pengalaman waktu mulai belajar, mau memahami mutlak sama bukan mutlak bingung benar apaan sih mutlak bukan mutlak, sungai dan sebagainya. Wasani yang kedua macamnya tadi tohir mutohir, suci dan bisa mensucikan. Yang kedua tohir mutohir, tohirun wa mutohirun, suci dan bisa mensucikan. Makruhun istiqmaluhu fil badani la fis thawbi, dia bisa mensucikan tapi makruh hukumnya untuk digunakan, nggak boleh, sebaiknya jangan. Fil badani untuk badan, jadi untuk mandi atau untuk wudu. La fi thawbi, kalau buat nyuci pakaian mah boleh. Apa itu ayat tohir mutohir makruh? Tohir mensucikan tapi makruh digunakan. Wa huwal ma'ul musyammas, yaitu air yang terkena sinar matahari. Air musakhkhanu bi ta'thiris syamsi fihi, artinya air yang dipanaskan dengan pengaruh sinar matahari padanya. Tapi ini enggak semuanya, ada penjelasannya lagi di sini. Wa inna ma yukrahu syar'an, dan hanya saja dimakruhkan secara syariat air yang kena sinar matahari bikutrin harin, itu hanya di daerah-daerah yang memang daerah itu panas. Fi ina'in muntabi'in, dan juga airnya ada di bejana atau wadah yang terbuat dari logam yang bisa terurai kalau kena panas, kena campuran panas, ada airnya, logam-logamnya terurai. Nah itu yang tidak boleh, makruh, bisa membahayakan tubuh bisa kena panu, belang, gatal-gatal. Jadi syariat Nabi sangat melindungi. Ini kan dalilnya hadis Nabi, Siti Aisyah mau pakai air, cuma air lah panas kena sinar matahari, Nabi melarang, jangan tunggu dingin dulu airnya, karena kata Nabi nanti membuat penyakit belang kalau menggunakan air kena sinar matahari. Nah tapi sekarang kita di sini diberi catatan panasnya ini kalau memang daerahnya panas sekali, kemudian wadah airnya terbuat dari logam yang mengandung sel-sel yang berbahaya. Kalau dia kena sinar matahari dan air, sel-sel logamnya terpisah, nyampur ke air. Seperti apa? Seng, besi, airnya ada di penampungan seng atau besi. Nah itu bahaya. Kalau sekarang toren dia nggak terurai, yang dari plastik itu atau aluminium nggak terurai. Illa ina'an naqdaini, kecuali wadah atau bejana dari emas dan perak katanya. Li sofai jauhirihima, karena bersih zatnya. Jadi kalau perak dan emas tidak mengapa. Tapi masalahnya mana ada dari emas kita wadah, nggak boleh lagi. Cuma emas tidak terurai ya kalau kena sinar matahari, perak juga, jadi aman. Cuma sekarang kita sudah aman, ada yang toren dari plastik itu atau dari aluminium nggak terurai. Di zaman dulu kan wadah dari seng, gentong, atau gentong kan jadi wadah ya Pak
wajar. Atasnya dipotong dijadiin ember. Nah itu bahaya. Dia kerat-keratnya terlepas kalau kena sinar matahari. Wa idza barada zalatil karahatu. Kalau airnya sudah dingin maka boleh, hilanglah kemakruhannya. Kalau masih panas ya tunggu adem dulu. Waqtaran Nawawi adamal karahati mutlaqan. Memilih Imam Nawawi tidak makruh secara mutlak. Artinya Imam Nawawi berpendapat air yang kena sinar matahari tidak makruh. Kenapa kok bisa berbeda pendapat ini? Karena hadis yang meriwayatkan Nabi melarang Aisyah pakai air panas kena sinar matahari itu dhaif katanya. Jadi nggak makruh. Tapi sebagian besar mazhab Syafi'iyah, ini kan Imam Nawawi masih Syafi'i. Yang lain ini pendapat Imam Syafi'i juga makruh. Biasa juga tuh, dari satu mazhab aja ada perbedaan, itu hal yang biasa. Apalagi beda mazhab. Mazhab kita Syafi'i. Di dalam Syafi'i aja itu sudah ada perbedaan, itu banyak. Nah diantaranya ini Imam Nawawi kan ulama, bagian ulama besar Imam Syafi'i. Jadi beliau berhak juga berpendapat. Nah menurut Imam Nawawi nggak makruh, tapi sebagian besar mazhab Syafi'iyah itu makruh. Dalilnya ini, la taf'ali ya Humairah. Aisyah dilarang jangan menggunakan air panas. Wa yukrahu aidan syadidus sukunati wal burudati. Dimakruhkan juga menggunakan air yang sangat panas dan sangat dingin. Bahaya. Panas banget melepuh kulit kita. Kalau di hotel mandi air panas, melepuh. Baru-baru enak banget. Kalau udah kelamaan melepuh ya Pak Fajar. Air hotel kan panasnya enak baru-baru, kelamaan keluar asap saking panas. Dan tidak boleh juga air yang sangat dingin, air es misalnya. Wal qismu tsalitsu, bagian yang ketiga dari macam-macam air. Tahirun fi nafsihi, dia suci dari dirinya sendiri, eksistensinya dia suci. Ghairu mutahhirin, tapi tidak bisa mensucikan li ghairihi, untuk yang lain. Wa huwal ma'ul mustakmal, yaitu air mustakmal, suci dia, tapi nggak bisa kita buat wudu, buat mandi, buat cebok. Tapi kalau buat cuci baju, buat cuci tangan, sekedar buat cuci kaki boleh. Tapi kalau buat cebok, buang air kecil, buang air besar, lagi wudu nggak boleh, nggak bisa. Itulah air mustakmal. Fi rafi hadatsin, pada mengangkat hadas, au izalati najisin, atau menghilangkan najis, cebok